Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desi. Ya, gimana kabarnya Ibu Nana? Alhamdulillah hari ini semangat luar biasa. Oke, Pak Agus gimana Pak Agus? Alhamdulillah. Oke, perasaannya gimana nih hari ini Bu Nana terkait dengan coaching yang akan dilakukan? Saya insya Allah semangat Bu Desi. Oke, siap. Ya. Cuman Pak Agus ini kayaknya lagi Nah, nanti kan Bu Nana berperan sebagai coach ya. Kira-kira tujuan apa nih yang Bu Nana harapkan dari proses coaching ini? ini kan saya ingin membantu Pak Agus ya, karena sepertinya kelihatannya beberapa hari itu murung terus gitu kan. Saya ingin membantu mencarikan solusi, Oke. menggali apa sih yang dipermasalahkan dan nanti kita pecah. Moga-moga nanti bisa ada solusi bersama. Iya, oke. Untuk coaching hari ini berarti Iya, apa yang betul. sudah Bu Nana siapkan nih terkait dengan Pak Agus yang sudah mulai merenung, murung dan gelisah? Iya, saya ingin yang saya persiapkan cuma beberapa langkah yang sesuai dengan Tirta itu ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menggali pertanyaan, kemudian menjabarkan pertanyaan dan akhirnya nanti kita akan mencari jawaban dan bagaimana rencana sesuai dengan tanggung jawab. Oke, sesuai dengan alur Tirta tadi ya Bu ya. Betul. Oke, untuk alur Tirta tadi berarti nantinya kepengen semuanya Tirtanya itu Iya, masuk ya dari betul. dan dari kompetensi inti seorang coach nih. Ada 3 kan ya Bu ya, Ya, yang betul. hadir secara di sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian satunya lagi adalah bisa mendengarkan secara aktif. Nah, dari 3 ini nih Bu Nana nih, kira-kira mau dihadirkan semuanya atau mungkin ada salah satu yang harus difokuskan karena mungkin ada kelemahan di 3 kompetensi ini? Insya Allah sih nanti kita akan usahakan, saya akan hadirkan semuanya, saya Oke, usahakan, siap. tapi mungkin butuh bantuan Bu Desi ya, Ya, terutama dalam mencari apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah cukup berbobot. Mungkin saya minta bantuan Ibu juga. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih ya, terkait dengan bertanya aktif, pertanyaan berbobot dan juga hadir secara sepenuhnya. Menurut Bu Nana nih, Bu Nana ini kompetensinya dari 0 sampai 10 di tingkat yang mana nih? Sudah di level yang mana? Karena saya baru sedikit belajar Bu, saya kayaknya 5 deh. Waduh, 5. Iya, Oh gitu ya. Tapi kok saya jadi ragu ya Bu ya, kayaknya nggak 5 deh Bu, lebih di atasnya lagi. Ya, mudah-mudahan ada peningkatan sih Bu. Oke, siap. Kira-kira dari percakapan nanti yang coaching yang akan dilakukan nih, kan tadi katanya 5 ya Bu Iya, ya, betul. pengen sampai ke tahap atau nilai level berapa nih? Moga-moga bisa nyampe 7,5 atau 8 lah. Oke, jadi harapannya itu ya Bu ya. Ya, luar biasa. Oke, kira-kira untuk sampai posisi 7,5 atau 8 nih, apa yang direncanakan oleh Bu Nana kepada iya. Pak Agus nanti nih coachingnya? Ya saya sih cuman mempersiapkan lebih baik. Jadi karena kalau kemarin itu kan karena baru, jadi masih banyak belajar. Jadi sekarang saya mempersiapkan lebih baik, kemudian memahami betul alur-alur cerita yang ini. Iya, siap. Begitu Bu Desi. Oke, berarti nanti Bu Nana akan menerapkan Tirta dan juga tadi 3 kompetensinya ya yang diterapkan sama Pak Agus ya. Semoga berjalan lancar ya coachingnya hari ini dan juga nanti permasalahan yang disampaikan oleh Pak Agus bisa menemukan solusi ya Bu Nana. Oke, sukses Bu Nana untuk coachingnya. Nanti juga akan saya bantu untuk ini ya supervisi ya. Oke, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Bisa kita mulai Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat dan luar biasa Bu. Masih berbahagia. Saya ikut senang Pak mendengarnya. Cuman berapa hari ini kok Bapak tuh kelihatan kayak murung, tidak semangat kayak gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu bagaimana nih? Apa ada permasalahan? Itulah Bu, sebenarnya saya memang sedang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau cerita ke siapa karena nggak enak juga. Apakah Ibu ada waktu untuk mendiskusikan hal ini? Siap, nggak usah sungkan Pak. Insya Allah saya bisa mendengarkan Pak dan saya senang membantu Pak. Jadi gimana ini Pak? Ya, alhamdulillah, syukurillah sebelumnya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dalam beberapa hari belakangan ini saya sedang tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak tenang
terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa-siswa saya, Ibu. Baik, mungkin nanti kita bisa cari solusi ya Pak ya untuk mengatasi ketidaknyamanan. Nah sekarang, tapi kira-kira apa yang Pak Agus harapkan dari pembicaraan kita sekarang? Saya berharap dapat mendapatkan ketenangan dan hilang galau di hati saya yang kegalauan lah, sedang galau berat ini. Karena sejujurnya saya agak prihatin, meskipun saya sudah mencoba menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, saya masih merasa bahwa materi pembelajaran yang saya berikan untuk kelas 10, karena saya mengajar dasar-dasar teknik elektronika, pada bab awal-awal ini berbicara tentang perkembangan manufaktur elektronika, kemudian tentang bagaimana posisi manufaktur dan elektronika, kemudian tentang kewirausahaan dan bagaimana membangun passionnya siswa SMK di program kalian teknik elektronika. Ini semuanya materi-materi teoritis, sehingga karena materi teoritis seperti itu, anak-anak menjadi atau siswa kita menjadi kurang antusias dan malas dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Saya sedih dan saya prihatin, saya ingin menghendaki pembelajaran yang meriah, yang antusias dengan siswa aktif, Ibu. Wah itu tujuannya sangat luar biasa Pak, pastinya itu sangat bagus ya, karena sebagai guru kita memang saya sangat mengapresiasi Bapak bahwa ingin memberikan pembelajaran yang harus memotivasi siswa gitu kan. Nah kira-kira menurut Bapak langkah apa ya yang bisa kita fokus untuk agar fokus pada tujuan ini Bapak? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa, kemudian berpihak dan berpusat kepada siswa sehingga siswa itu aktif dan mereka merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu kontekstual atau ada aplikasi nyata dalam kehidupan mereka sendiri sehari-hari, sehingga saya berharap dengan seperti itu maka siswa akan antusias dan aktif dalam belajar dan hasilnya mudah-mudahan lebih optimal, tidak seperti yang sekarang ini terjadi, Bu. Wah itu tuh luar biasa sekali. Nah sekarang menurut Pak Agus tuh ada kendala apa sih Pak dalam pembelajaran itu sehingga menjadi pembelajaran itu tidak menarik? Saya merasa terjebak dalam metode pembelajaran yang terlalu teoritis dan barangkali monoton. Kemudian saya merasa pendekatan yang dilakukan itu karena memang yang dibangun adalah konsep-konsep saja tanpa ada praktek hands tool-nya atau praktek dengan mengerjakan barang secara langsung, karena siswa SMK rata-rata mereka berpikirnya ya pelajaran kejuruan harusnya praktek, tetapi karena ini bab-bab awal semuanya membangun konsep, membangun passion, akhirnya teoritis, saya merasa terjebak dengan itu sehingga pembelajarannya otomatis menjadi tidak menarik dan anak tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Bu. Betul, jadi mungkin karena anak-anak ini kurang antusias ya Pak ya, juga mungkin kurang terlibat tadi seperti itu ya Pak ya, dari yang Bapak jelaskan. Nah sekarang saya mengerti sih Pak permasalahan seperti itu dan sepertinya banyak guru yang juga stuck gitu kan. Nah sekarang menurut Pak Agus ini ada berapa pilihan yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Ada nggak berapa solusi apa? Kalau menurut saya sedang berpikir bagaimana agar pembelajaran yang dilakukan itu memang berpusat kepada siswa, artinya student center learning dan berpihak kepada mereka. Berarti saya harus memperhatikan betul tentang kebutuhan belajarnya mereka, baik minatnya, kemudian juga kesiapan belajarnya, juga profil dari belajar siswa itu. Artinya sebelum melaksanakan pembelajaran seharusnya saya melakukan analisa seperti itu, Bu, sehingga otomatis kalau kita memperhatikan keniscayaan bahwa ada perbedaan individual termasuk dalam hal kebutuhan belajar, minat dan juga profil belajar, termasuk gaya belajar siswa kita beda-beda, maka yang paling relevan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensi dan juga tentunya dengan memperhatikan juga tentang kesadaran diri, manajemen diri, kemudian keterampilan sosialnya dan juga dalam manajemen diri juga, artinya ada keterampilan sosial dan emosional yang masuk dan juga pembelajarannya berbasis pada aktivitas atau praktek proyek-proyek yang terkait dengan konteks mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir dengan siswa aktif mungkin pembelajaran ini menjadi lebih menarik, sehingga saya mencoba yang ada di pikiran saya solusinya adalah
bagaimana aspek teoritis itu digabung dengan atau diintegrasikan dengan praktek-praktek nyata, praktis yang aplikatif dan kontekstual dengan kehidupan siswa, serta memperhatikan diferensiasi dari siswa sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan profilnya, Bu. Iya, wah itu ide yang luar biasa sih Pak, udah keren banget sebenarnya. Nah sekarang kalau rencana nyatanya atau aksi nyatanya dari ide-ide tadi, kira-kira bagaimana rencana Bapak untuk mengimplementasikan itu? Saya berpikir saya harus membuat perencanaan yang matang dengan melakukan asesmen awal untuk melihat itu tadi, bahwa kesiapan belajar siswa itu bagaimana sih, antara ada yang konkret, abstrak, sederhana, kompleks, kemudian apakah mereka juga mandiri ataukah terikat, kemudian juga mereka termasuk pada kategori yang belajar cepat ataupun lambat. Itu dilihat dari kesiapan belajar, harus kita telaah seperti itu. Kemudian juga saya harus memperhatikan minat-minat murid kita, minat-minat siswa saya terhadap di dalam kehidupannya, apakah dia suka dengan kaitannya dengan tadi, apakah setelah lulus itu mereka apakah ingin bekerja secara langsung, kemudian berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan tinggi untuk meningkatkan level pengetahuannya. Demikian juga dengan profil belajarnya, ini perlu diperhatikan di awal, sehingga bayangan saya merencanakan untuk model pembelajarannya juga berbasis kolaborasi dengan proyek yang kontekstual dengan kehidupan mereka. Saya berpikir dengan demikian maka siswa menjadi lebih terlibat aktif, dan juga dengan terlibat aktif ini saya percaya bahwa siswa kemungkinan akan menjadi lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Ya, luar biasa sih Pak. Itu rencana yang solid ya, rencana yang bagus gitu. Dan saya senang Bapak bersemangat gitu untuk membuat perubahan yang positif. Walaupun saya tahu bahwa setiap perubahan itu kan mesti membutuhkan pengorbanan ya Pak ya. Tetapi saya sangat apresiatif dan saya mendukung setiap proses ini. Nah, kemudian yang pasti saya yakin Bapak bisa menjalankan rencana ini dengan baik, dan apabila untuk membutuhkan bantuan atau berdiskusi kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Cuman kira-kira ini mulai kapan ini pembelajaran? Saya berpikir lebih cepat lebih baik, karena kalau ketidakantusiasan siswa ini tidak segera diatasi akan berbahaya juga dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, sebagaimana kurikulum menuntut siswa kita agar mereka menjadi siswa yang unggul, siswa yang handal setelah lulus. Mereka mempunyai kompetensi untuk siap bekerja maupun berwirausaha, di samping juga punya hak untuk meningkatkan pendidikan tinggi vokasi. Saya berpikir untuk secepatnya melaksanakan ini, insya Allah dalam minggu ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan saya pribadi akan menyiapkan dalam hal diferensiasi, dimulai dari konten. Saya akan menyiapkan referensi dari perpustakaan berupa buku-buku, majalah maupun jurnal dengan menghubungi Bu Dina selaku petugas perpustakaan kita. Di samping itu juga saya akan memperhatikan siswa yang punya profil belajar dengan gaya visual, berarti saya akan menyiapkan video-video pembelajaran dan juga link-linknya yang bisa mereka akses untuk pemberdayaan. Demikian juga dengan poster-poster, barangkali juga ruangannya tidak akan menjadi ruangan yang sepi, tetapi kita perkaya dengan poster-poster terkait dengan tujuan pembelajaran ataupun referensi yang terkait. Demikian juga dengan untuk yang suka baca dan tulis, mungkin saya akan menyiapkan atau men-share buku-buku dan juga file-file artikel dalam bentuk PDF. Artinya secara konten kita perkaya, kemudian dalam hal proses nanti saya juga akan memperhatikan profil belajar mereka. Di proses tetap kita beri kesempatan melalui proyek kolaboratif itu, sehingga harapannya siswa masing-masing punya potensi sesuai dengan kodratnya, itu mereka bisa berkontribusi dalam kelompoknya. Dan juga di produk nanti, karena ini sifatnya konseptual, berarti produk yang paling menarik adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan presentasi. Mungkin bisa dibuatkan semacam
seminar kecil-kecilan dengan mereka sebagai narasumber panel seperti itu, mereka presentasi dengan media presentasi sebagai produk dari pembelajaran itu sesuai dengan profil belajar mereka. Bisa jadi mungkin video, kemudian bisa jadi podcast untuk yang audio, ataupun bisa juga dengan notes, termasuk juga bisa kita beri kesempatan untuk dalam bentuk tertulis dengan mading misalnya, ataupun artikel-artikel, dan juga bisa dipersilakan menggunakan poster-poster untuk memperkaya. Begitu Bu. Ya, baik. Itu luar biasa Pak Agus. Jadi saya berharap bahwa kita juga bisa berkolaborasi ya dalam mewujudkan rencananya Pak Agus. Begitu Pak Agus, terima kasih sudah berbincang dengan saya hari ini. Semoga nanti kita bisa bersama-sama memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk siswa. Terima kasih Ibu atas waktu dan saran serta diskusi kita. Saya sangat bersemangat dan siap untuk membuat perubahan positif untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada siswa kita dan juga berpusat pada siswa dengan lebih mengoptimalkan kodrat dan potensi yang dimiliki oleh siswa kita sesuai dengan kebutuhan belajar, minat dan profil belajarnya. Sehingga harapannya tidak lagi terjadi siswa kurang antusias dalam belajar, karena saya percaya siswa kita adalah siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang unggul yang dapat menjadi generasi penerus bangsa Bu. Terima kasih Bu, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Diskusinya sudah selesai ya Pak Agus dan Bu Nana nih. Kira-kira gimana nih? Gimana nih performanya gimana tadi dalam proses coachingnya tadi? Ya kalau saya mungkin karena ini sudah yang ketiga kalinya ya Bu Desti, jadi memang sudah lebih tidak segrogi yang biasanya, sudah lebih mempersiapkan diri. Hanya saja kadang saya masih agak merasa kurang maksimal gitu. Oke, ya kalau kita saling kasih skor nih Bu Nana dari 0 sampai 10 nih. Skornya Bu Nana tadi, coaching tadi tuh bisa nilai yang berapa? Nomor berapa? Iya, kan kalau sebelum tadi itu kan saya merasa 5 ya Pak Bu ya. Sekarang saya sudah 6,9 lah. Nanti saya naikkan Bu Nana. Oke, kenapa Bu Nana kok malah berpikir 6,9 nih? Kan harusnya bisa 8. Iya. Saya kadang-kadang merasa ini ya Bu ya, masih kurang bisa menggali begitu. Artinya saya berharap bahwa saya bisa membantu lebih begitu. Cuman terkadang kalau misalnya lagi ngobrol itu kan saya bingung gitu kan, apalagi sih yang harus saya tanyakan gitu. Jadi memang saya merasa kurang maksimal, terutama dalam hal menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu menurut saya sih Bu. Ya. Jadi gantian ya Bu Nana ya. Saya menyampaikan tadi ya pengalaman saya terkait dengan coaching yang dilakukan bersama Pak Agus. Sangat boleh Bu. Kalau menurut saya dari tadi yang cerita yang Bu Nana sampaikan tadi diterapkan di coaching tadi sudah diterapkan dengan baik ya, dari tujuannya tadi juga sudah ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya sudah muncul semuanya. Dan juga menurut saya 3 kompetensi sebagai coach tadi juga sudah muncul dan pastinya Bu Nana ini sudah bisa menggali nih potensinya Pak Agus ya, sudah tergali dengan baik melalui proses refleksi tadi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang Pak Agus alami ya. Dan ini semoga kedepannya Pak Agus bisa menerapkan tadi ya hasil dari diskusi tadi coachingnya untuk diterapkan dan juga menjadi sesuatu kegiatan yang bermanfaat ya untuk coachingnya. Kira-kira gimana nih dengan mendengar pendapat saya, apakah setuju? Ya setuju sih Bu, saya malah berterima kasih sudah dinilai sedemikian baik itu. Ya tapi saya jadi pikir apa ya ya cuman ini ya Bu Nana ya, namun ya Bu Nana jadi tadi yang pengamatan saya itu memang ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan ya. Tadi terkait yang mungkin gimana tadi pertanyaan yang terbobot itu masih perlu digali lagi. Bagaimana mungkin bisa memunculkan lebih banyak lagi ya pertanyaan. Iya betul, sehingga dari coachingnya juga bisa muncul semuanya ya, terluapkan semuanya. Dari Pak Agus bisa tergali semuanya. Kemudian apalagi ya, untuk tadi kesimpulan juga sudah disampaikan juga, cuman mungkin dari Bu Nana belum
menanyakan ke Pak Agus ya, tadi Pak Agus ya belum Iya. menguatkan ya, Iya, terus Pak Agus sudah betul. menyampaikan kesimpulan tadi Iya, ya. betul. Itu yang terakhir tadi sih. siap Ya paling gitu saja. Iya. Dan dari proses yang sudah kita jalani bersama nih coaching kali ini, apa yang Bu Nana dapatkan? Ya seperti yang tadi Ibu, jadi mungkin memang saya harus banyak berlatih untuk bisa lebih terstruktur lagi, terus kemudian juga menambah jam terbang untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan. Ya, semoga nanti ke depan juga bisa lebih baik lagi. Rencananya ke depan selain membantu Pak Agus, ada rencana lain mungkin yang lebih Ya, inginnya saya sih mungkin bisa membantu teman-teman lain, karena kan setiap orang itu kan karakternya berbeda-beda, sehingga bisa memperkaya pengalaman. Rencana saya seperti itu. ya. Jadi bukan yang Pak Agus yang dibantu ya. Bu, Iya. ya? Oke, terima kasih diskusinya hari Ya, ini Bu Nana, Pak sama-sama, Agus. Desi. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah, Saya sehat, Desi. baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Semangat. baik-baik aja. Oh iya, syukur. Hari ini ya, apa namanya, kita akan melakukan praktek coaching lagi. Ini sebelumnya bagaimana nih rasanya Pak saya? Rasanya semangat, suasananya juga ya cukup mendukung ya. Cukup mendukung. Nah, ya semoga nanti kita bisa fokus. Baik, terima kasih. Udah sih baik-baik aja perasaannya hari ini. baik. Oh ya, syukurlah gitu. Baik, nah pada kesempatan ini Pak saya yang akan berperan sebagai coach dari Bu Desti. Nah, kira-kira tujuan apa hari ini yang ingin dicapai dalam coaching? Tujuan yang saya ingin capai, saya bisa menggali segala potensi yang ada nanti pada potensi kaitannya dengan mungkin permasalahan atau apapun yang ada. Semoga nanti potensi bisa mengutarakannya seluas-luasnya. Santai aja tapi ya. Santai, iya. Dengan Sersan. santai aja. Tapi itu rencana luar biasa sih Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak saya, apa yang sudah dipersiapkan untuk coaching ini? Yang persiapan khusus sudah ada sebenarnya, cuma memang nanti rencana saya akan melakukan coaching ini dengan pendekatan alur-kita yang nantinya ya dengan tahapan-tahapan yang ada di itu. Baik, nah berarti coaching ini kan menggunakan alat vital nih Pak ya. Nah, terus kemudian apa yang ingin dibantu dari mengembangkan kompetensi inti coachingnya? Kalau saya sebenarnya ya semuanya bukan ada apa namanya inti dari kita itu ada apa ya apa sih Proses Oh, ya, iya. hadir sepenuhnya, tarian sepenuhnya mendengarkan terus mendengarkan aktif dan mengajukan melakukan pertanyaan yang pokok. pokok itu semuanya sih kepengennya dikembangkan Oh, gitu. Tapi kalau mau fokus lagi kepada mungkin lebih kepada bagaimana saya menggali pertanyaan yang berbobot itu nih Pak ya. kira itulah. Wah, tapi kayaknya udah pinter banget loh Wah, saya. masih belajar. Oh iya. Nah ini sebelum kita mulai, ini kan apa namanya hanya sebagai untuk penilaian aja ya Pak. Saat ini menurut Bapak ini di antara kompetensi itu kalau antara 0 sampai 10 kira-kira Bapak menilai diri Bapak sendiri berapa? Kurang lebih kayaknya 6 deh. Oh, nggak terlalu rendah gitu Pak. Ya siap. Masih kepengen bertumbuh soalnya. Ya baik. Itu luar biasa ya Pak saya. Jadi terima kasih. Nah ini terus nanti rencana Pak saya kalau misalnya bisa kan target kita mencapai posisi Minimal ya, Ah. target minimal 8 8 ya. yang harus saya sampai untuk pengembangan saya. Baik, terima kasih. Nah kemudian menurut
Pak, saya kira-kira ada rencana apa nih supaya bisa mencapai nilai 8 tadi itu? Ya nanti saya akan melaksanakan tahapan coaching ini tadi dengan melalui alur kita. Iya. Ya, semoga bisa saya lakukan dengan baik dan benar. Kemudian nantinya coach saya bisa teridentifikasi Iya. apa yang menjadi masalah atau hambatannya, dan kemudian nantinya bisa melakukan aksi nyata untuk memperbaiki itu dan secara bertanggung jawab bisa melaksanakan. Ya, luar biasa sekali Pak, saya jadi tidak sabar nih. Baik, kalau begitu silakan dimulai. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk mengamatinya. Terima kasih. Ya, baik, monggo waktu dan tempat saya. Desi. Halo Pak saya. Hari ini Alhamdulillah baik Pak. gimana sehat? Alhamdulillah, Bapak gimana sehat? Iya, ini seperti yang telah kemarin kita ngobrol ya, walaupun lewat telepon ya. Tanya Desi mau apa ini sharing atau apa? Iya nih Pak, saya mau sharing. Sebenarnya ada sedikit sesuatu yang mengganjal ya Pak ya, terkait dengan mungkin ada program, saya kan belum ya Pak, program belum dan juga ada kaitan juga dengan sekolah tentang PMM Pak saya. Ya. Terus? PMM itu kan sebuah platform yang sebenarnya bagus ya Pak ya, ketika itu memang menggunakan dari Bapak Ibu guru untuk belajar. Jadi dari semua modulnya, kemudian aksi nyatanya juga ketika dilakukan dengan baik, pasti guru akan meningkat kompetensinya nih. Nah, terkait dengan nilai sekolah juga kan ada ya Pak, nilai untuk penggunaan PMM dari Bapak Ibu guru di masing-masing sekolah. Nah ini ada apa ya, ibaratnya ya, kayak push dari kepala sekolah gimana caranya biar Bapak Ibu guru itu tertarik belajar PMM. Ini sebelum sampai ke sana, berarti tujuan dari Bu Desti nanti obrolan kita kan cari tujuannya. Itu Pak, gimana caranya biar Bapak Ibu tertarik belajar PMM. Ya. Kemudian menurut Desti kayak apa sih yang yang dibayangkan atau angan Bu Desti terhadap kegiatan? Nah, saya cerita dulu ya Pak. Kalau di sekolah tuh menurut saya Pak ya, Bapak Ibu guru itu masih enggan ya, enggan untuk menggunakan aplikasi PMM karena yang pertama sudah tugas mereka mengajar, kemudian ditambah lagi beban mereka untuk belajar secara mandiri, dan ketika menghimpun untuk mengerjakan PMM akhirnya hanya kuantitas Pak ya muncul ya, kualitasnya diabaikan. Nah ini saya pengen sampai ke sana nih, bagaimana biar kualitasnya juga oke nih terkait dengan pemanfaatan PMM. Menurut Desi sendiri, ukurannya apa sih? Ukuran berhasil bisa mencapai apa yang seperti tadi Bu Desi katakan, bahwa saya teman-teman guru bisa mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Desti? Alhamdulillah baik Pak Agus. Gimana nih perasaannya hari ini? Hari ini perasaannya semangat sama dengan coaching yang akan saya lakukan hari ini. Terkait posisi saya juga sebagai coach, harus ada coach yang nantinya harus keluar di potensinya. Luar biasa. Nah, pada kesempatan ini nanti Bu Desti akan menjadi coach untuk Pak Ahmad Saifuddin. Apa nih yang akan dicapai sebagai tujuan untuk coaching hari ini? Ya, tujuan saya menjadi coach hari ini tentunya nantinya saya bisa mendampingi coach saya untuk menemukan potensi yang coach saya miliki yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada coach. Luar biasa. Lalu apa saja yang sudah Ibu persiapkan nih untuk melaksanakan coaching hari ini? Akan menerapkan dengan alur Tirta nggak? Iya, saya untuk coaching kali ini saya ingin menerapkan menggunakan alur Tirta. Yang pertama saya itu adalah tujuan, kemudian ini adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan nanti pastinya harus sampai ke bagian tanggung jawab.
pada coaching dengan alur Tirta tersebut, Bu Desti ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi inti coaching yang mana nih, antara presence hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, ataukah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang mana nih yang ingin Bu Desti kembangkan dari coaching hari ini? Ya, pastinya saya ingin semuanya dari keempat kompetensi tadi, ketiga kompetensi tadi ikut ini ya Pak, terpantau dengan baik ya, teramati dengan baik. Karena pastinya dengan kompetensi-kompetensi tadi yang dimiliki oleh seorang coach itu diperlukan dalam sistem coaching tadi, bukan hanya salah satu ya, tapi semuanya juga berperan penting untuk kompetensi tadi. Oke, saya sangat paham itu nih. Bagaimana penilaian Bu Desti terhadap diri Bu Desti kaitannya dengan kompetensi inti baik present tadi, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jika kompeten itu 10, belum kompeten 0 itu Bu Desti sekarang posisinya untuk ketiga kompetensi inti coaching itu di posisi berapa nih? Iya, kalau dari tiga kompetensi tadi ya, mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara sepenuhnya, kemudian satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya masih berada di posisi 5. Dan untuk coaching kali ini harapan saya ingin paling tidak di posisi 8 ya Pak ya. Ini luar biasa, saya sangat paham dengan itu. Lalu bagaimana ya rencana Bu Desti agar dapat mencapai posisi 8 tersebut? Ya pastinya dengan menerapkan alur Tirta dengan baik ya Pak ya, dan menerapkan di kompetensi tadi di alur Tirtanya, semoga nantinya bisa menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi coach saya. Jadi, berarti bagaimana nih Bu Desti untuk menerapkan alur Tirta tadi pada coaching yang akan dilaksanakan hari ini? Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap Pak. Mudah-mudahan saya bisa membantu selamat melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Semoga ada peningkatan di kompetensi inti coaching yang bisa Ibu implementasikan hari ini, baik itu presence, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Selamat melaksanakan coaching Ibu, sukses selalu dan selalu sukses. Oke, terima kasih Pak Agus. Nanti kalau berarti saya cut. Nanti saya cut. Saya masih terlihat ya Mas ya? Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Said. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Desti. Gimana kabarnya nih Pak Said? Nah, sehat. Alhamdulillah. Mungkin ini pertemuan beberapa kita ini ya Pak diskusi ya. Tapi kali ini nih Pak, topik atau agenda percakapan kita kali ini apa nih yang mau Pak Said bahas dengan saya? Ini kemarin itu yang di telepon kemarin ya, ada kegalauan dalam hati. Intinya apa ya? Melihat kinerja rekan-rekan. Oke, siap. Ya saya sendiri sih belum baik ya, tapi kalau melihat guru-guru yang lain tuh gimana gitu rasanya gitu ya. Atau memang karena kita beda kompetensi ya, yang menjadikan saya mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja. Ini sih nggak akan juga sih, tapi faktanya dalam hati yang dulu gitu. Jadi menurut Pak Said nih, apa yang ingin Pak Said dapatkan dari percakapan kita kali ini? Paling tidak nanti saya akan minimal dapat apa ya, gambaran apa ya sih yang bisa saya lakukan nanti untuk bisa membantu yakin saya sendiri dan juga yang lain agar lebih apa ya, lebih bertanggung jawab akan tugas saya. Oke, jadi saya bisa tanya lagi ya Pak Said, menurut Pak Said nih, seorang guru ketika dikatakan bertanggung jawab itu yang seperti apa sih Pak Said? Kalau menurut penilaian saya sih ya yang pertama dia bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar. Artinya gini, kan ada beberapa kompetensi guru yang harus dilakukan, pertama sebagai pembimbing dan pengajar. Kalau kita amati kan rata-rata hanya sebagai pengajar. Untuk fungsi pembimbing dan pendidiknya agak kurang. Maksud saya bagaimana ketiga fungsi itu bisa berjalan secara tertib. Itu sih yang pengen nantinya saya
Itu tadi cara Pak. Nah ini dari 3 fungsi guru tadi ya Pak saya, yang menurut Pak saya masih perlu ditingkatkan. Kalau situasi di sekolah Pak saya nih, dari 3 fungsi guru tadi sudah sampai atau di level mana nih, dari 0 sampai 10 mungkin Pak saya bisa ceritakan. Kalau saya tinggal mungkin 6 apa ya? Masih belum 6 ya Pak saya. Lebih 6 lah. Oke. Nah ini Pak saya ini sampai level mana Ya, ya teman-teman bisa? Sempurna sih enggak lah ya. Oke. Minimal maksimal 8 lah sudah bisa masuk. Ya, berarti ada peningkatan ya, Yang penting ya, sampai bisa. 28. Oke. Gitu. Oke, menurut Pak saya apa nih yang bisa membuat hal tersebut terwujud, jadi dari 6 bisa naik level ke 8 terkait dengan 3 tadi. Yang jelas harus ada keinginan atau motivasi intrinsik dari dalam guru, Intrinsik, ya. dari masing-masing guru. Ya caranya mungkin ya tadi mulai membanding ya, yang berbandingkan atau sudah ada ya, udah ada komunitas terjadi tentang pembanding. Cuma faktanya untuk melaksanakannya tertatih-tatih gitu ya. Saya sendiri pun kadang masih tergoda juga untuk tidak melakukan. Jadi ya itulah makanya harus ada selain dari motivasi dari diri juga. Kalau kita melihat teman-teman aktif dan otomatis resonansinya juga akan membawa saya untuk ikut bersemangat juga. Kira-kira ada nggak gagasan atau ide nih dari Pak saya untuk bisa meningkatkan tadi kompetensi guru tadi? Yang pertama mungkin bagi saya sharing dengan sejawat atau lain gitu, bahas tentang kinerja masing-masing. Ya, kita tahu sendiri lah, kalau kita menilai pasti yang dinilai jelek, cara kita mengapresiasi hal positifnya. Nah, yang itu salah satu juga ingin kita kembangkan juga. Kita gali apa sih hal positif yang ada dari kita, nanti kita mengembangkan. Kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk proses tadi sharing yang menurut Pak saya itu bisa yang digunakan untuk proses mungkin sharing ilmu dan lain sebagainya. Yang perlu dipersiapkan apa saja Pak saya? Persiapan khusus kelihatannya nggak begitu. Yang jelas momen yang tepat. Nanti momen yang tepat ya bisa terkait waktu, tempat, dan suasana. Agar nantinya proses sharing ataupun bincang-bincang itu bisa lebih fokus dan mengena. Oke, berarti ada momennya ya Pak saya. Betul. Nah, kira-kira momennya ini nih, biar bisa memastikan ada momennya atau kegiatan sharing ini berjalan, apa yang Pak saya butuhkan ini, atau kriteria apa saja yang mungkin mendukung apa saja yang Pak saya butuhkan untuk momen terciptanya momen sharing ini? Yang jelas kita cari waktu yang waktu yang tepat, misalkan pada saat-saat pembelajaran program itu tidak bisa jadi memang kita sengaja bikin dia tertentu, yuk kita nongkrong lah di luar gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Oke, apa lagi Pak saya? Kira-kira dukungan dari siapa tadi yang Pak saya butuhkan? Yang jelas ya teman-teman ini juga mungkin nantinya manajemen pada saat nanti kita sudah ngobrol ada tujuan yang ingin dicapai, kita komunikasikan dengan manajemen dan dengan teman-teman yang baik. Walaupun awalnya punya kecil ya, nanti pada momen tertentu sekian besar, draft atau apa, kita coba utarakan. Oke, siap. Jadi nih, tadi Pak saya sudah mengutarakan ada sharing yang sebelumnya kecil, bisa juga ada di waktu tertentu yang memang sudah dipersiapkan ya bersama-sama dengan manajemen juga. Apa yang akan Pak saya lakukan setelah ini? Mungkin waktunya kapan akan diselenggarakannya? Kalau menurut Pak saya ini tepatnya kapan ini? Kalau saya pertimbangan karena ini di bulan depan itu ada tes ya, seperti pertengahan semester itu. Nah, biasa setelah itulah yang kira-kira di akhir bulan September maksudnya bulan September
ya bulan ini mungkin itu waktu yang tepat nanti untuk mengajak teman-teman yang sepemikiran untuk ngobrol gitu. Awalnya ngobrol. Oke, jadi nih kalau menurut Pak saya nih, kita kayaknya sudah mau hampir selesai di akhir diskusi kita nih. Jadi diskusi kita tadi yang menurut Pak saya tadi bahwa di awal ada permasalahan terkait dengan kinerja guru. Setelah kita share ini, Pak saya mendapatkan sesuatu mungkin ide atau Iya, itu tadi dari kita ngobrol kecil ini ya saya ada pemikirannya itu untuk kepengin melakukan sharing dengan teman-teman waktunya. Dari kemarin saya belum terpikir mau kapan. Nah ini saya jadi ingat bahwa ternyata nanti di bulan ini ada kegiatan sekolah. Jadi setelahnya mungkin ada jeda waktu lah ya buat sampai teman-teman. Karena untuk kita sendiri kan nggak sampai puluh waktu lah. Setelah itu bisa digunakan. Oke, berarti ada hasil dari percakapan kita kali ini Pak saya. Semoga bermanfaat Pak Said. Terima kasih juga ini. Iya, kinerja gurunya juga bisa meningkat dengan tadi dua kegiatan yang Pak saya akan lakukan ya Pak saya. Ada sharing, ada juga kegiatan yang langsung dikhususkan untuk Bapak Ibu guru ya secara langsung. Nah, dua kegiatan ini nantinya saya akan diskusi lagi dengan Pak saya ya bagaimana kelanjutannya ya dengan diskusi berikutnya. Gitu ya Pak saya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama terima kasih atas waktunya Bu Desti sudah mau mendengarkan sharing saya. Terima kasih. Ya, siap Pak saya. Oke. Siap. Terima kasih Bu Desti sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Alwi Tirta untuk pengembangan 3 kompetensi coaching, AdSense, mendengarkan aktif dan juga pengajuan pertanyaan. Bagaimana nih menurut Bu Desti terhadap performa dari Ibu kompetensi inti coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan saat percakapan coaching dengan Alwi Tirta dan Pak Said? Ya, karena sebetulnya sudah beberapa kali latihan juga, tapi tetap saja sebagai coach saya masih kalau dinilai itu masih dinilai nomor 7 mungkin ya Pak ya untuk performanya. Kenapa menurut Ibu kok Ibu menilai demikian itu? Karena kalau menurut saya itu belum begitu mahir dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali lagi lebih dalam lagi terkait dengan permasalahannya Pak Said. Kalau menurut saya Pak ya. Yeah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Ibu. Memang kalau dari pengamatan saya terkait 3 kompetensi inti coaching semuanya sudah ada pada diri Ibu. Persens atau hadir sepenuhnya sudah terlihat bahwa Ibu hadir sepenuhnya dengan tetap menjaga fokus dan ada kontak mata dengan Pak Said sehingga Ibu juga memperhatikan betul fokusnya terjaga, artinya Ibu betul-betul hadir baik badan, pikiran maupun jiwa dan raganya dalam pembicaraan coaching ini. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, artinya pada saat Pak Said menyampaikan jawaban-jawabannya Ibu juga memperhatikan itu. Kemudian mungkin ada yang perlu saya tekankan kembali bahwa untuk mendengarkan aktif itu ada baiknya dengan menerapkan rasa, yaitu receive atau penerimaan dengan mengambil kata-kata kunci atau menangkap kata-kata kunci dari klien kita atau dalam hal ini coaching. Kemudian A-nya itu knowledge, artinya kita memberi tanda nih bahwa mana kata-kata penting yang biasanya sering disampaikan oleh coaching, biasanya juga dengan ada penekanan, biasanya diberi O ataupun iya yang menekan bahwa itulah kata yang penting. Kemudian S itu summarize, artinya membuat rangkuman setiap kali selesai bercerita, rangkuman buat awal dan memastikan bahwa pemahaman antara Ibu Desti selaku coach dengan Pak Said selaku coach itu terjadi kesepemahaman juga dalam summarize ini menggunakan kata kunci. Dan yang terakhir AX, artinya tetap memberi pertanyaan
dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terbuka yang memancing refleksi dari saya. Kemudian dilihat dari pemberdayaan yang dilakukan sudah luar biasa. Pak saya juga melakukan refleksi juga dengan bagus. Bagaimana menurut Ibu terhadap pendapat saya itu? Ya, setuju sih Pak. Menurut saya itu juga yang terjadi tadi di proses coachingnya kita memang seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Kemudian demikian saya juga melihat ada hal yang kelihatannya perlu dikembangkan nih. Jadi saat saya mengamati Ibu di akhir sesi itu, Ibu membuat kesimpulan, kemudian baru disampaikan, dikonfirmasikan kepada Pak saya selaku coaching, yang mungkin barangkali akan lebih baik ketika kesimpulan itu justru yang membuat adalah coachingnya itu, sehingga justru dari coaching itu baru nanti dia mengkonfirmasikan kesimpulan dari coach itu untuk langkah terbaik untuk penyelesaian terhadap permasalahannya itu bagaimana. Menurut Ibu gimana itu? Iya Pak. Terima kasih masukannya untuk terkait dengan tadi kesimpulannya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Desti untuk melakukan peningkatan bagi performa di area ini? Artinya dari ketiga-tiganya yang tadi menyampaikan hanya berada di level 7, padahal kita berharap sampai dengan di level 8 atau bahkan sampai 10, yang artinya kita itu betul-betul kompeten dalam hal melaksanakan coaching kepada rekan atau mitra kita. Kalau saya sih lebih sering praktik ya Pak. Ketika kita lebih sering praktik jadi coach, kemudian saling sama-sama ya pergantian jadi coach dan coaching itu akan lebih meningkatkan kompetensi kita pastinya sebagai coach. Jadi sering latihan gitu sih Pak. Setuju saya itu. Dan saya pikir barangkali bukan hanya sekedar latihan, mungkin yang terpenting untuk kita mempraktekkan apa itu keterampilan coaching dengan alur kita, dengan pengembangan 3 area kompetensi di coaching tadi. Jadi kalau latihan-latihan itu tidak masih simulasi sifatnya, tapi kalau kita mempraktekkan langsung barangkali nanti bisa meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi sebagai coaching, yaitu kita tetap bisa hadir sepenuhnya presence pada saat melakukan coaching, kemudian kita juga mendengarkan aktif, yang akan tergabung ke sebuah pemahaman dengan coachingnya, sehingga kita coaching juga akan tergali refleksinya, kemudian akan muncul optimalnya. Sebagaimana tujuan dari coaching itu sendiri adalah bagaimana si coaching bisa memberdayakan dirinya melalui potensi-potensi yang dipunyanya, sehingga kodrat itu bisa berkembang dan bisa mencapai keselamatan dan tujuan untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya ada learning education atau pendidikan seumur. Saya pilih itu. Terima kasih. Sama-sama Pak Agus, Sukses terima selalu kasih. dan selalu sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.